Assalamualaikum anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ayo belajar bersama. Agar channel ini dapat berkembang dan kalian juga lebih mudah menemukan channel ini, like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 6. Mengenal unsur-unsur cerita. Anak-anak, adakah di antara kalian yang mempunyai hobi membaca? Kita senang membaca dan menyimak cerita, apalagi kalau itu adalah cerita pendek ataupun dongeng ya. Cerita pendek ini termasuk cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi disebut juga dengan cerita rekaan. Cerita ini ditulis berdasarkan imajinasi dari pengarangnya ya. Ada unsur pembangun dalam cerita fiksi. Apa saja itu unsur pembangun dalam cerita fiksi? Unsur pembangun dalam cerita fiksi yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik dan apa itu unsur ekstrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam cerita fiksi, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun dari luar cerita fiksi. Sekarang kita akan mengenal unsur intrinsik cerita. Ayo kita pelajari sama-sama apa saja sih unsur-unsur intrinsik cerita. Unsur-unsur intrinsik cerita diantaranya yang pertama adalah tema. Tema adalah ide pokok cerita. Tema cerita fiksi untuk anak biasanya seputar dunia anak-anak. Tema merupakan jawaban dari pertanyaan bercerita tentang apa. Jadi kalau ada yang menanyakan bercerita tentang apa cerita itu, maka jawabannya itulah temanya. Unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita. Tokoh cerita biasanya manusia, tumbuhan, hewan, atau benda mati. Jika tokoh cerita berwujud tumbuhan, hewan, ataupun benda mati, maka tokoh tersebut bertingkah laku seperti manusia ya. Kemudian unsur intrinsik yang ketiga adalah amanat. Apa yang disebut amanat? Amanat disebut juga pesan moral. Amanat berisi nasihat atau pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Pesan dalam cerita biasanya disampaikan lewat perkataan seorang tokoh. Unsur yang keempat adalah alur. Apa yang disebut alur? Alur disebut juga dengan plot. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Peristiwa-peristiwa dalam cerita membentuk satu kesatuan dan saling berkaitan ya. Nah, unsur yang kelima adalah konflik. Cerita akan menarik kalau di dalamnya ada konflik. Apa sih yang disebut dengan konflik? Konflik adalah pertentangan yang timbul di dalam diri seorang tokoh maupun dengan tokoh lain. Konflik bisa berupa perselisihan, ketegangan, atau munculnya masalah ya. Nah, unsur intrinsik yang keenam adalah latar. Apa yang disebut dengan latar? Latar adalah keterangan tempat, waktu, suasana yang diceritakan di dalam cerita tersebut. Nah, ini semua tadi adalah unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita ya. Pada sebuah cerita biasanya terdapat pesan moral di dalamnya. Apa itu pesan moral? Pesan moral adalah amanat yang terkandung dalam cerita, baik itu secara tersirat maupun secara tersurat, sehingga mampu memberikan pelajaran bagi pembacanya. Untuk mengetahui pesan moral pada sebuah cerita, kita harus membacanya berulang-ulang. Dengan membaca berulang-ulang, kita akan mengetahui jalan cerita dan karakter masing-masing tokoh di dalamnya ya. Pesan moral dari sebuah cerita biasanya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pesan moral itu selalu baik. Penulis selalu memberikan hal baik untuk dicontoh
kepada pembaca. Yang kedua, biasanya pesan moral ini bisa dilihat di akhir cerita. Yang ketiga, pesan moral ini biasanya bisa dilihat juga dari sifat tokoh utamanya. Masih ingatkah kalian cerita tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur? Buka kembali buku tema 4 kalian ya. Pembelajaran 4 halaman 28 sampai dengan 29. Siapa tokoh yang ada di dalam cerita pemimpin idola, pemimpin yang jujur? Adakah yang masih ingat? Ya, tokoh yang ada di dalam cerita itu adalah Ida dan Gugut. Ida adalah anak yang jujur dan berusaha sendiri mengerjakan ulangannya. Sementara Gugut adalah anak yang tidak jujur karena mencontek saat ulangan. Adakah konflik dalam cerita tersebut? Biasanya dalam sebuah cerita selalu ada konflik. Begitupun dengan cerita yang ada di dalam pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Di sini juga terdapat konflik ya. Konflik yang terjadi dalam cerita tersebut, meskipun sikap tolong-menolong dianjurkan, namun dalam hal mencontek saat tes tidak baik dilakukan. Ketika ulangan seharusnya bersikap jujur. Menurut kalian, pesan moral apa yang kalian bisa tangkap dari cerita pemimpin idola, pemimpin yang jujur? Pesan moral yang terdapat dalam cerita tersebut diantaranya, kita harus belajar dengan giat agar siap menghadapi ulangan. Kita juga harus bersikap jujur dalam hal apapun. Mulai sekarang kalian harus bersikap jujur ya, jujur dalam hal apapun dan kepada siapapun. Saatnya kita berlatih. Pada pembelajaran ini kalian bisa menyimak teks bacaan yang ada pada buku modul tema 4 halaman 25 dan 26. Setelah kalian menyimak bacaan yang ada pada buku modul tema 4 halaman 25 dan 26, kalian bisa mengerjakan soal latihan yang ada di buku modul tersebut halaman 26 ya. Yang seperti ini ya. Kerjakan tugas ini dengan sungguh-sungguh dan selalu semangat. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.